Maka persiapan pembinaan keimanan ya, sehingga umat dapat menegakkan hakikat ibadah kepada Allah Rabb semesta alam, melatih jiwa ya mereka di atas kitabullah, mensucikan hati mereka di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka dapat menolong agama Allah, siap untuk menolong agama Allah dan syariatnya. Ya, sebagaimana Allah berfirman, "Wala yansurannallahu may yansuruh." Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Yang kedua, persiapan fisik. Persiapan fisik yakni mempersiapkan jumlah pasukan dan perlengkapannya untuk melawan musuh-musuh Allah dan memerangi mereka. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah." Ya, "Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum." وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki, dan dari pasukan berkuda yang dapat menggetarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang yang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi atau dirugikan. Ya. Jadi apa saja yang bisa membuat ya kekuatan kaum muslimin kuat ya, maka ini termasuk bagian daripada quwwah ya, kekuatan ya, termasuk bela diri ya, termasuk latihan menembak, latihan memanah ya, kemudian naik kuda ya, latihan pacuan kuda ya, berenang dan seterusnya ya. Quwwah ini termasuk ada quwwah, kekuatan yang harus disiapkan. Meskipun ya dalam sejarah jihad ya kaum muslimin, maka yang paling menentukan kemenangan yang mereka peroleh adalah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan jumlah, bukan banyaknya tentara, bukan ya. Tapi keimanan mereka kepada Allah Azza wa Jalla, karena hakikatnya Allah yang memberikan mereka kemenangan. Tapi bukan berarti kemudian ya kita tidak diperintahkan untuk menyiapkan ya kekuatan secara fisik, kekuatan secara taktik ya, siasat ya, taktik dan seterusnya. Tetap kita diperintahkan untuk itu. Nah, hanya setiap negara ya tetap ada tentara-tentaranya ya, ada askarinya, karena itu bagian daripada perintah wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail ya. Kemudian yang ke-73 ikhwah, agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat, termasuk prinsip Ahlussunnah wal Jamaah ya, bahwasanya mereka berpegang teguh dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Oleh karena itu mereka menasihati penguasa dan umat ini dengan cara yang baik. Ya. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat. Ya, mereka bertanya, "Liman ya Rasulullah?" Untuk siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para pemimpin kaum muslimin ya, atau pemimpin kaum mukminin, wa ammatihim, dan keumumannya atau rakyatnya ya. Ahlussunnah wal Jamaah menganjurkan agar menasihati kaum muslimin dan ulil amri dengan cara yang baik, serta mendoakan amir yang fasik agar diberi petunjuk untuk melaksanakan kebaikan dan istiqomah di atas kebaikan, karena baiknya mereka bermanfaat untuk dia dan rakyatnya. Sampai-sampai ada seorang salaf ya berkata, kalau seandainya saya mengetahui ada satu doa yang mustajab, maka aku akan gunakan doa ini untuk pemimpin kaum muslimin. Pemimpin kaum muslimin, karena baiknya ya pemimpin kaum muslimin itu maslahatnya atau manfaatnya luas untuk ya seluruh kaum muslimin. Ya. Maka ya tidak ada pilihan bagi kita untuk menghadapi ya kezaliman ya seorang pemimpin kecuali mendoakan dengan doa yang baik ya. Ya, itu termasuk salah satu syiar daripada Ahlussunnah wal Jamaah
ya adalah mendoakan kaum muslimin, ya termasuk dalam khutbah-khutbah Jumat ya ataupun dalam momen-momen yang lainnya kita mendoakan Allahumma aslih ulata umur muslimin, Allahumma aslih halahum ila ahsan ahwal, ya perbaiki kondisi pemimpin kaum muslimin, ya perbaiki kondisi mereka kepada yang lebih baik. Ya. Karena toh ketika kita ya mencela mereka pun ya kondisinya tidak bisa kita harapkan bisa berubah. Tetapi kalau kita mendoakan, maka di sana ada harapan penguasa itu bisa berubah dengan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan man arada an yansaha li sultan fala yubdihi alaniyatan. Barang siapa yang ingin menasihati penguasa, maka janganlah menampakkan dengan terang-terangan. Ya. Mengungkap aibnya di hadapan ya kaum atau di hadapan orang banyak. Walakin ya'khudh bi yadihi fayakhlu bih. Tapi ambil tangannya kemudian menyendiri bersamanya. Ya. Fa in qabila minhu fadat, jika diterima maka sungguh ya. Dan jika penguasa itu mau mendengar nasihat maka itu yang terbaik ya fadat. Wa illa jika tidak kana qad adda alladhi alaihi, maka dia telah melaksanakan kewajiban amanah yang dibebankan kepadanya. Ya. Diterima alhamdulillah, jika tidak maka yang penting kita sudah melaksanakan ya amanah atau kewajiban amanah yang dibebankan kepadanya untuk memberikan nasihat. Tentu ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang. Harus kita pilih orang-orang yang ya sekiranya dekat dengan pemerintah ya. Apakah itu melalui telepon atau melalui ajudannya atau ya macam-macam. Bisa kita menitip nasihat kepada mereka. Ya. Kemudian larangan memberontak kepada pemerintah kaum muslimin. Ini masih ada hubungannya dengan tadi ya. Mendengar dan taat ya, tidak menasihati dengan cara terbuka. Ya, kemudian larangan memberontak kepada pemerintah kaum muslimin. Ya. Yang ke-74 Ahlussunnah wal Jamaah melarang kaum muslimin keluar untuk memberontak kepada pemimpin kaum muslimin apabila mereka melakukan hal-hal yang menyimpang, selama hal tersebut tidak termasuk dalam kufur atau kekafiran. Ya. Barang siapa yang memberontak maka ia adalah pelaku bid'ah yang tidak berada di atas sunnah dan tidak pula di atas jalan yang lurus. Dan ini banyak yang kaum muslimin yang tertipu dengan ini. Ya. Yang terbawa perasaannya dengan sebagian ya ulama yang suka memprovokasi ya rakyat untuk memberontak kepada pemimpin, untuk mendemo kepada pemimpin ya, terbawa karena sebagian ya orang yang ditokohkan atau orang yang diulamakan itu melakukan itu, sehingga orang awam pun kemudian menganggap itu adalah sesuatu yang baik dan suatu keadilan dan keberanian dan semacamnya ya, padahal ini adalah perkara yang menyelisihi perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan kita diperintahkan untuk mendengar dan taat dan bersabar ya kepada pemerintah meskipun kita dipukul, meskipun kita diambil hartanya dan seterusnya. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Da'ana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fabayana, fakana fima akhadha alaina an بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وآثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil kami, lalu kami membaiat beliau. Di antara yang beliau tekankan kepada kami adalah agar kami selalu mendengar dan taat kepada penguasa dalam keadaan suka maupun tidak suka. Dalam keadaan suka maupun tidak suka. Dalam keadaan sulit ataupun mudah. Bahkan dalam keadaan penguasa mengurus kepentingannya mengalahkan kepentingan kami sekalipun, tetap wajib taat. Dan tidak boleh kami mempersoalkan suatu perkara yang berada di tangan ahlinya. Ya. Selanjutnya beliau bersabda, kecuali jika kalian melihat kekufuran yang jelas dan kalian memiliki bukti yang nyata dari Allah dalam hal itu, maka ketika itu boleh kita menjatuhkan pemimpin tersebut. Kufrun bawah ya, kekufuran yang jelas. Ya, kalaupun sudah jelas, maka pun tidak sekonyong-konyong langsung menjatuhkan pemimpin tersebut, harus menyiapkan kekuatan terlebih dahulu. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah.
harus disiapkan kekuatannya terlebih dahulu. Kalau dalam kondisi lemah, maka tetap harus bersabar. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika di Mekah. Jelas-jelas ya, yang apa? Yang mengadab atau yang menyiksa itu orang-orang kafir. Jelas ya. Jelas mereka tidak mau. Tapi Rasulullah SAW tidak memerintahkan para sahabatnya untuk melawan. Kenapa? Karena kondisi ketika itu masih lemah. Maka harus menyiapkan kekuatan terlebih dahulu. Ya, kalaupun melihat kekufuran yang nyata pada pemimpinnya. Seperti yang terjadi di Suriah misalnya, ya. Kekufurannya jelas, ya. Kekufurannya jelas pemimpinnya, yaitu Bashar saat ini kekufurannya jelas, ya. Tetapi ya kaum muslimin atau rakyat di sana ya dalam kondisi tidak kuat, ya. Maka seyogianya atau seharusnya mereka bersabar terlebih dahulu, ya. Dan itu sudah dinasihatkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sebelum terjadinya kondisi seperti sekarang. Ya. Seandainya mereka bersabar terlebih dahulu, ya maka kondisinya akan lebih baik, insyaallah. Man ra'a min aminihi syai'an yakrahuhu falyasbir 'alaihi fa innahu man faraqa al-jama'ah shibran famat illa mata mitatan jahiliyah. Barang siapa melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia benci, ya hendaklah ia bersabar atasnya. Sabar. Karena barang siapa meninggalkan jamaah kaum muslimin kemudian ia mati, maka matinya seperti mati jahiliyah. Ya. Artinya ketika dia memberontak kepada pemimpin yang dia tidak sukai, ya pemimpin itu zalim, tapi dia muslim, ya memberontak kepadanya, melawan kepadanya pun dia mati, maka dia mati dalam keadaan matinya seperti mati jahiliyah. Ya. Tapi ini bukan maksudnya dia mati dalam keadaan kafir, bukan. Ya. Akan tapi maknanya adalah dia mati dalam keadaan bermaksiat. Mati dalam keadaan bermaksiat. Seperti halnya ya mati dalam keadaan maksiat yang lain. Ya sedang zina, sedang minum khamar misalnya. Intinya itu adalah maksiat. Ya su'ul khatimah. Mati dalam keadaan maksiat. Ya. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ya menjelaskan tentang hukum memberontak kepada pemimpin yang kufur dan zalim. Yang pertama, harus melihat pada maslahat dan mafsadah. Apa maslahatnya dan apa mafsadahnya kemudian ditimbang. Ya. Kufur dan zalim. Kufurnya jelas. Harus melihat maslahat dan mafsadatnya. Apakah sudah mampu atau belum? Ya. Kalau seandainya memberontak, bagaimana darah kaum muslimin? Ya. Apakah mereka akan mendapatkan kemenangan atau tidak? Maka ini harus dilihat, harus ditimbang. Ya. Yang kedua, yang menjelaskannya adalah ulama ahlu sunnah. Ini mau jihad, mau jihad kepada atau menjatuhkan pemimpin yang kufur ini atau tidak, ini harus dikonsultasikan atau dimusyawarahkan dengan ulama ahlus sunnah. Karena mereka lah yang paling paham, yang paling mendalam pemahamannya masalah ini. Bukan kepada ulama-ulama yang hanya mengikuti perasaan, mengikuti emosi dan seterusnya, perasaan manusia, atau mempermainkan perasaan manusia dengan melakukan orasi-orasi membakar semangat, ya. Tapi pada akhirnya ya kaum muslimin dikorbankan. Ketiga, harus memperhatikan kaidah. Menolak bahaya harus didahulukan daripada mengambil maslahat. Ya. Menolak bahaya, daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ini adalah kaidah, ya. Daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak bahaya, menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada mengambil maslahat. Ya. Ini kalau seandainya memberontak kepada pemimpin yang kufur ini, ya, ini bahayanya adalah ini. Ya. Terbunuhnya kaum muslimin, terjadinya kekacauan, ya kaum muslimin tidak bisa menjalani kehidupannya dengan baik, ya. Darah tertumpah di mana-mana. Intinya banyak kekacauan atau banyak bahaya yang akan didapatkan. Maka ketika itu daf'ul mafasid, ya, menolak kebahaya harus didahulukan daripada mengambil maslahat. Ya. Kemudian yang keempat, jika akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar, sebaiknya harus bersabar. Nah, ditimbang. Ya. Kalau akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar, maka bersabar terlebih dahulu. Ya, ini 4 ya
hal yang dijelaskan oleh Syekh bin Baz berkaitan dengan memberontak kepada pemimpin yang kufur, pemimpin yang kufur dan zalim, yang sudah jelas kekufurannya. Ahlussunnah wal Jamaah berbeda dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah mewajibkan keluar dari pemimpin, dari kepemimpinan para imam atau pemimpin yang melakukan dosa besar walaupun belum termasuk amalan kufur, dan mereka memandang hal tersebut sebagai amar ma'ruf nahi munkar. Mu'tazilah atau yang semacamnya, Khawarij, kalau melihat ada pemimpin yang berbuat dosa besar maka wajib memberontak atau keluar dari kepemimpinannya. Ini Mu'tazilah ya, dan juga Khawarij. Sedangkan pada kenyataannya keyakinan Mu'tazilah seperti ini merupakan kemungkaran yang besar karena akan timbul bahaya-bahaya yang sangat besar, baik berupa kericuhan, keributan, perpecahan, pertumbuhan darah, ya, kerawanan dari pihak musuh, ya, dan tidak adanya rasa aman bagi kaum muslimin. Sedangkan nikmat aman ikhwah, ini nikmat yang sangat besar. Nikmat aman, nikmat yang sangat besar. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk bersabar terhadap kezaliman pemerintah. Kalaupun terjadi atau terlihat kekufuran oleh pemimpin, itu pun kita harus menimbang maslahat dan mudaratnya. Kapan kita memberontak, kapan kita tidak memberontak. Yang jelas ya, kita harus menjaga ya keamanan, menjaga darah kaum muslimin dari tertumpah ya dengan sia-sia ya. Nah, kemudian yang ke-75, jam berapa sekarang? Pak, jam berapa? Jam 5. Oh, sudah jam 5 ya? Ya sudah, kita cukupkan dulu untuk materi ini ya. Kita lanjutkan ke bahasa Arab insyaallah. Kita akan masuk pekan depan ukhuwah imaniyah ya. Mudah-mudahan nanti sudah selesai semuanya dalam 2 kali pertemuan insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.